Kenapa lebih milih buka toko dibanding melanjutkan praktek untuk di kedokteran mengaplikasikan ilmunya? Kalau dari awal sih memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TB Geoma Channel. Sore hari ini saya di daerah Kulon Progo di TB Sederhana. Cuma ini sayangnya kesorean ke sini, tokonya udah tutup. Cuma ya nggak apa-apa, udah sampai sini kita muter-muter dulu. Ini stok bataringannya. Ini katanya udah habis gini. Ini trontonan juga. Biasanya penuh. Ini teman-teman yang punya ini adalah Pak Dokter. Nah, ini mungkin kita nanti tanya-tanya ya, kenapa milih jualan semen dan bataringan, padahal ini jadi dokter kan enak ya, nggak kotor, tapi milih jual semen. Nih kita lihat, kita intip dalamnya. Ini stok atau gudang besinya sama pipa pralon. Ini untuk cat-catnya. Untuk ricikannya juga digantung-gantung ini pakai rak minimarket. Nah, ini Pak Dokternya ini. Nanti kita tanya-tanya. Boleh ya Mas ya? Iya, monggo. Penasaran ya? Iya. Kenapa ini Pak Dokter ini milih ini gelumutan semen? Boleh ke belakang Mas? Iya, monggo Mas. Kita keliling dulu nih. Kita lihat ke belakang. Ini sayangnya udah tutup ini karena emang kesorean ke sini. Tadi ke Harapan Jaya, ini mampir ke sini karena dekat. Ini untuk stok catnya yang di belakang. Jadi untuk toko ini itu fokusnya di bataringan. Jadi mainnya trontonan. Dan masuk ke toko-toko juga. Jadi untuk rician, barang-barang kecil ya, yang penting ada, yang penting komplit untuk kebutuhan pokoknya. Rata edit loh suaranya ini. Musuh biru. Mas, boleh nanya-nanya Mas? Iya, monggo Mas. Tanya-tanya dikit. Bentar. Apa Mas ya? Iya. Oh, nanti. Lah aku dhewean ditinggal nang kene. Kowe koyo adimu rawani ae. Siap. Siap. Sorry Mas, sore-sore nih. Iya, Mas. Menyela waktunya. Gak apa-apa ya, nanya dikit ya. Nah, ini apa namanya, ownernya atau pemilik ini adalah Pak Dokter. Mas Canggih namanya. Iya, benar. Mas Canggih, tokonya di Kulon Progo. Nah, yang bikin saya penasaran nih Mas. Kenapa lebih milih buka toko dibanding melanjutkan praktek untuk di kedokteran mengaplikasikan ilmunya? Kalau dari awal sih memang dokter itu kan disuruh sama bapak ibu ya. Kebetulan saya udah lulus, udah tanggung jawabku sebagai anak. Bapak pengen dokter, sudah terlaksana. Nah setelah itu kan jadi dokter tuh ya bingung sih sebenarnya mau kemana, mau apa, lanjut spesialis ya masih perlu sekolah lagi 5 tahun. Iya. Terus kalau misalnya kok dokter umum ya
menurutku kurang wah lah, masih nanggung. Makanya saya lebih milih usaha lain, toko bangunan. Nah, sedangkan toko bangunan memang udah ada dari bapak saya. Oh, jadi basic keluarga toko bangunan. Basic keluarga memang toko bangunan. Toko bangunan sebelumnya. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih jalan. Masih semua. Jalan juga. Oh, ya. Terus untuk ini, ulah lulus kedokteran, udah sempat praktek? Sudah praktek, istilahnya internship atau program wajib dari pemerintah untuk mendapatkan surat izin praktek itu 1 tahun. Nah, saya sudah melaksanakan itu di RSUD Wates. Setelah selesai, fokus ke toko bangunan. Berarti semua untuk kedokteran itu udah tinggal praktek aja udah ini ya? Tinggal praktek aja sudah bisa. Sudah bisa ya Pak? Iya, tidak ada syarat yang lain, pokoknya tinggal praktek sekarang. Iya, tapi lebih milih untuk ini ya mungkin ya kalau bisa saya simpulkan tadi karena sekolahnya juga nggak sesuai atau karena disuruh orang tua sekolah ini. Disuruh orang tua. Ya, ini bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang punya anak. Jadi kalau mau sekolah itu mau sekolah apa sesuai keinginannya ya. Karena kedokteran aja yang menurut orang awam itu adalah profesi yang luar biasa, yang sekolahnya angel, biayanya larang. Iya kan? Iya, sekolahnya angel, biayanya larang. Tapi kalau memang nggak sesuai dengan keinginan hati kecil ya mungkin ya akhirnya ya ini akan mengikuti hati yang sesuai dengan keinginan dari seorang anak. Tapi bukan berarti pendidikan itu tidak penting. Nah, menurut saya walaupun saya dokter tapi tidak praktek, itu prinsip-prinsip dokter saya tetap saya jalankan. Bisa diaplikasikan. Bisa diaplikasikan. Tidak semua ilmu dokter itu saya tinggalkan. Saya tetap gunakan untuk masalah nego ke sales, nego ke pabrik ataupun jualan ke konsumen. Jadi ilmu itu tetap semua ada bisa dimanfaatkan, bisa diaplikasikan, tergantung mau digunakan untuk apa. Terutama tuh kalau prinsip seorang dokter itu kan mengambil resiko yang paling kecil dari semua resiko. Prinsip utama itu. Jadi misalnya ada pilihan A, B, C, D, semua itu ada resiko, semua rugi. Tapi memilih pilihan yang paling kecil. Paling kecil. Nah, selain itu dokter itu kan dituntut pemikirannya cepat. Ada pasien datang, tanya, oh gejala ini, oh diagnosisnya ini, obatnya ini. Nah, saya juga menerapkan itu saat misalnya nego ke sales. Aku harganya besi apa baterai kan sering naik turun. Nah, itu saya harus membuat keputusan yang tepat dan cepat biar tetap dapat harga yang terbaik, kualitas yang terbaik, biar saya tetap dapat keuntungan yang besar. Ya, jadi prinsip dasar keilmuan itu apa namanya ya? Yang penting inti dari ilmunya itu bisa diaplikasikan untuk apa? Dan itu nggak cuma dokter harusnya, tapi semua keilmuan itu kan prinsipnya menurut saya sih itu resiko yang paling kecil yang diambil. Tapi itu kan tidak semua orang merasakan itu. Tapi kalau dengan kuliah itu kan lebih mengenalkan resiko-resiko itu. Maksudnya dengan wawasan, dengan pendidikan, dengan cara kita bersosialisasi, berinteraksi dengan orang. Sebenarnya semua ilmu itu bisa diaplikasikan untuk apa aja. Ini enaknya kalau ngobrol sama orang pinter nih. Emang pendidikan itu nggak jamin orang sukses, tapi dengan pendidikan yang lebih tinggi itu akan meningkatkan konversi kesuksesan. Misalnya anak SD yang sukses banyak, tapi kan lebih banyak orang yang kuliah yang sukses. Jadi kalau misalnya pendidikan itu nggak penting, salah. Tetap semua pendidikan itu penting, semua jurusan, terutama kuliah. Ya. Jangan sampai sekarang standar kan minimal kuliah lah. Kalau walaupun itu nggak berguna, nggak sejurusan, tapi pasti ada ilmu yang akan diambil. Siap. Nah, mantap. Jadi ini saya jauh-jauh ini mampir ke sini untuk cari
ngalah berkah. Inspirator saya. Masih junior ini, Mas. Oh enggak. Buka mulai tahun berapa, Mas? Buka saya berdiri sendiri itu 2000, bener-bener lepas tuh 2020. 2020, berarti baru 4 tahun. 3 malah. 3 tahun. Oh iya, 2003 sekarang ya. 3 tahun. Tapi udah ini. Dulu sebelum saya kuliah itu emang pernah mengurus toko bangunan tuh pernah. Selama kuliah juga nggak murni kuliah, tapi tetap ada bantu bapak ibu, tetap ada. Nah, Tapi bener-bener full lepas, bener-bener nggak ada ikut campur orang tua itu ya 2020 2021. nah, ini tips juga. Jadi harus melibatkan anak di dalam usaha kita. Jadi mengenalkan lebih dini, walaupun ini hanya sekedar bantu-bantu. Tapi kalau udah mencintai, ya itu ya akhirnya ya akan terjun juga. Ya mungkin berawal dari situ juga kali ya. Anak saya aja umur 1 tahun 1,5 tahun itu sering tak ajak bongkar bata ringan. Ya cuma sekedar lihat atau bongkar semen biar dia tuh tahu kalau lingkungan rumahnya tuh seperti ini, bapaknya kerja ini, ibunya kerja ini. Biar dia kalau gede itu kok bapakku dodolan semen, tapi kan dilihat dari ya sing jelas dari profitnya, omsetnya. Ternyata walaupun pedagangannya kotor-kotor tapi tetap dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Amin. Ya, itulah ya itu. Teman-teman ini alhamdulillah udah bisa diterima di sini walaupun tokonya udah tutup ini. Karyawan udah pulang semua tapi masih disempatkan, masih disambut di sini, masih berkenan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Nah mungkin nanti kita tanya-tanya lebih dalam atau mungkin teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar itu. Mungkin ada pertanyaan yang apa ya pengen masih ganjel atau itu tentang Mas Canggih ini. Mungkin kalau kita korek lebih dalam ya ini sih banyak banget kayak orderannya berapa tronton itu katanya seminggu trontonan banyak banget itu kan. Terus dari segi pengelolaannya itu seperti apa? Masih manual ya Mas ya? Masih manual sementara. Nah, masih manual ini. Bedanya ini harus ke sistem juga ya. Sistem mungkin tetap perlu. Kalau manual kayak gini masih ada banyak kesalahan. Tiap hari tetap saya seminggu sekali mesti laporan itu tetap ada kesalahan pasti. Iya, nah itu masih mumpung belum terlanjur jauh bertahun-tahun. Sebelum nanti tokonya jadi 10, 12, 13, 14 kan. Amin. Nah ini dari awal gitu ya kan. Oke teman-teman, mungkin itu aja kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Canggih, dengan Pak Dokter. Mungkin lain waktu kita sambung lagi karena ternyata rumahnya deket. Toko sama rumahnya jauh, jadi cuma kalau rumahnya lebih dekat nih dari Geomat mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Mas Canggih. Sami-sami Mas. Sudah berbagi inspirasi, berbagi ini motivasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.